Kelas 10 IPA di 2 pertemuan sebelumnya kita belajar pertidaksamaan rasional, tetapi kita batasi di pertemuan itu ada yang linear per linear. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya kemarin kita gabung antara linear dan bentuk kuadrat, baik di pembilang dan penyebut. Terserah yang mana bentuk kuadrat, yang mana bentuk linear. Nah, kali ini kita akan masuk lebih jauh tentang pertidaksamaan rasional yang melibatkan bentuk polinom. Bentuk polinom itu artinya variabel X-nya berpangkat lebih dari 1. Jadi hari ini kita belajar tentang bentuk pertidaksamaan rasional yang akan kita cari solusi penyelesaiannya, tetapi nanti kita tidak akan melihat bentuk linear. Sama saja sih sebenarnya, prinsipnya sama dengan 2 pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kamu sudah mengerti di 2 pertemuan sebelumnya, pasti ini mudah juga. Langsung kita ke contoh yang pertama. Perhatikan bahwa pembilangnya variabel X-nya pangkat tertingginya 2, penyebutnya juga pangkat tertingginya 2. Jadi tidak ada bentuk linear di sini ya. Nah, kita akan sederhanakan dulu pembilang dan penyebut dengan cara memfaktorkan. Nanti tujuannya untuk mencari pembuat 0. Ya, jadi tujuan memfaktorkan itu untuk mencari pembuat 0 baik di pembilang maupun di penyebut. Mari kita faktorkan. Saya jamin kelas 10 IPA semua tak perlu diajarkan lagi memfaktorkan, sudah bisa dengan cepat. Baik, kita faktorkan. Yang pembilangnya menjadi X kurang 9 kali X tambah 4 per, di penyebutnya X kurang 4 kali X kurang 5 lebih kecil sama dengan 0. Lihat tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda sama dengan. Tetapi di penyebut nanti jangan bulati penuh pembuat 0-nya ya. Meskipun ada tanda sama dengan di sini, yang di pembilang aja bulati 0 karena kita tidak boleh membagi dengan 0. Baik, perhatikan di pembilang, pembuat 0-nya adalah 9. X kurang 9 sama dengan 0, X sama dengan 9. Tahu kan? Pembuat 0-nya 9 di pembilang, satu lagi minus 4. Kemudian di penyebutnya, ini di pembilang tadi ya. Yang di penyebutnya pembuat 0-nya berapa? Mana saja? 4, satu lagi 5. Nah, pembuat 0 ini akan kita gunakan untuk mencari batas-batas daerah pada barisan bilangan. Oke. Baik, ini barisan bilangannya, saya buat di sini saja. Nih. Semuanya ini urutkan menurut urutannya dari yang terkecil. Terkecil minus 4 paling kiri. Kemudian setelah itu ada angka 4. Ada angka 5 dan ada angka 9. Kamu perhatikan ada berapa area yang dibatasi oleh keempat pembuat 0 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan isi kelima-limanya apakah bernilai positif atau negatif di area tersebut. Perhatikan inti kalimat Pak Barto ini. Ingat, jika pembuat 0 di pembilang dan penyebut semuanya berbeda, tidak ada yang kembar atau sama, maka tandanya akan berubah-ubah. Positif, negatif, positif, negatif. Nah, seperti itu. Jadi kita cari satu area saja. Satu areanya yang mana? Yang mengandung 0. Di mana yang mengandung 0? Di sini. Di antara minus 4 dan 4, di sini dulu kita isi. Ada angka 0. 0 kurang 9 minus. 0 tambah 4 positif. Per 0 kurang 4 negatif. 0 kurang 5 negatif. Negatif kali positif negatif. Per negatif kali negatif positif. Negatif dibagi positif negatif. Berarti tanda di antara minus 4 dan 4 adalah negatif. Masih ingat artinya? Jadi bukan hanya 0. Semua bilangan di antara minus 4
dan 4 pasti bernilai negatif, tidak hanya 0. Nah, kita buat tandanya berubah tanda di sini berarti positif, di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Nah, tetapi kalau kamu kurang yakin silahkan coba satu bilangan di atas 9 misalnya. Di atas 9 kan ada angka 10, 11 dan selanjutnya kita jajah. 10 kurang 9 positif. Sini saya buat 10 tambah 4 positif, per 10 kurang 4 positif, 10 kurang 5 positif. Positif dibagi positif, positif, betul ya, positif ya. Baik, supaya jangan lupa kita lihat dulu yang mana dibulati penuh. Kecuali pembuat 0 pada penyebut jangan bulati penuh, yaitu 4 dan 5. 4-nya biarkan dan 5 ini yang bulati penuh. Oke. Sekarang kita kembali ke soal. Soalnya dia minta yang bernilai negatif. Karena apa? Disebut lebih kecil sama dengan 0. Berarti 0 dan yang bilangan negatif. Di mana area ini yang menghasilkan negatif? Salah satunya di antara minus 4 sampai 4, tetapi minus 4 ikut. Di antara 5 sampai 9 dan 9 ikut. Ya, tetapi 4 dan 5 tidak ikut karena apa? Karena kalau 4 ikut berarti penyebutnya jadi 0. Tidak boleh membagi dengan 0. Baik, berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana? Cara membaca ini berapa? X lebih besar sama dengan minus 4 dan lebih kecil dari 4. Hati-hati tandanya. Ketika kamu salah menulis, itu sudah beda artinya. Nilaimu bisa berkurang. Nah, kemudian karena digabungkan dengan ini atau, tanda atau ini pun boleh kamu tulis dengan simbol begini, union. Berarti X lebih besar dari 5 dan lebih kecil sama dengan 9. X elemen bilangan real. Seperti itu ya. Ini jawabannya, X elemen bilangan real ya. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Sepertinya mudah ya. Contoh kedua. Bentuk polinomial 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 per x kuadrat tambah 6x tambah 8 lebih besar dari 0. Ini nanti kalau ada kata-kata bernilai positif, tinggal kata-kata lebih besar dari 0 ya. Di soal nomor 1 nanti kata-kata bernilai positif langsung buat begini. Itu artinya soalnya buat lebih besar dari 0. Kita faktorkan pembilang, enak memfaktorkan ini. Ini kita buat menjadi di sini 2x, di sini x karena 2x kali x 2x kuadrat. Karena ini minus 5x, saya pasang di sini yang minus 3. Di sini tambah 1. Oke, kamu uji sendiri. 1 kurang 6 minus 5 sudah benar faktornya. Tidak tahu memfaktorkan, buka materi sebelumnya yang sudah saya buat lampirannya ya. Di penyebutnya x tambah 2 x tambah 4. Benar ya? Di sini nggak ada yang sama baik pembilang dan penyebut, nggak ada yang bisa kita coret ya. Oke, berarti pembuat nolnya ada berapa? Ada 4. Salah satunya apa saja? Di pembilang apa? X sama dengan min setengah. Lagi X sama dengan 3. Di penyebutnya X sama dengan minus 2. X sama dengan minus 4. Tanda ketidaksamaan tidak menggunakan tanda sama dengan, sehingga nanti semuanya jangan ada yang dibulati penuh. Baik, kita uji di garis bilangan. Tentukan semuanya ini, letakkan semuanya ini menurut urutannya dari yang terkecil ke terbesar. Paling kecil minus 2, berarti paling kiri minus 2. Setelah itu minus setengah. Setelah itu, oh maaf, masih ada minus 4. Saya pikir tadi 4 ini. Berarti di sini yang minus 4. Maaf ya. Di sini minus 2. Ini minus 2 ya. Oke, kemudian minus setengah. Kemudian 3. Udah.
Ada berapa area? 1, 2, 3, 4, 5. Kita uji area mana? Yang ada angka nolnya. Angka nol ada di mana? Di antara min 1 dan 3. Di antara min 1 dan 3 ada 0 ya. Berarti kita isi di sini. Oke, uji kepertidaksamaan. 2 kali 0, 0. 0 tambah 1 positif. 0 kurang 3 negatif. Per 0 tambah 2 positif. 0 tambah 4 positif negatif dikali positif negatif per positif, hasilnya negatif. Berarti di sini negatif, di sini pasti positif, di sini positif, di sini negatif, di sini positif, berganti-ganti tanda ya, ingat ya. Nah kemudian soal minta apa? Ini tadi tidak dibulati ya, satu pun ya. Lebih besar dari 0 artinya bertanda positif, berarti bacanya ke sini sekali lagi. Mana bertanda positif ini, kemudian ini. Oke, ada 3 area himpunan penyelesaiannya. Bagaimana cara menulisnya itu? Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana ini dulu X-nya lebih kecil dari minus 4 atau di antara minus 2 dan minus setengah ya. X-nya lebih besar minus 2 dan lebih kecil dari min setengah, atau kemudian di atas 3 X-nya lebih besar dari 3. Tinggal lengkapi di sini X elemen bilangan real. Contoh berikutnya, contoh yang ketiga seperti ini, X kuadrat tambah 2X kurang 8 per X kuadrat tambah 2X tambah 1 lebih kecil dari 0. Kita faktorkan pembilangnya. Ini faktornya menjadi X, ini 2 berarti tambah 4 X kurang 2 ya, per penyebutnya adalah X tambah 1 kali X tambah 1 berarti X tambah 1 pangkat 2. Oke, artinya di pembilangnya nanti di penyebutnya pembilangnya nanti kembar atau ada 2 biji yang sama. Nah kemudian kita lihat pembuat 0 di pembilangnya adalah minus 4, satu lagi adalah 2. Di penyebut pembilangnya adalah pembuat nolnya minus 1 juga minus 1 ya, tapi menulisnya sekali aja sebenarnya, apalagi kalau kita membuatnya di garis bilangan. Mari kita buat di garis bilangan. Nah saya ingatkan sekali lagi, nanti kalau ada soal ketemu seperti ini, pembuat nolnya kembar, baik itu di pembilang atau di penyebut, maka kamu jangan sekali-kali menggunakan prinsip ganti-ganti tanda pada garis bilangan. Saya sudah ingatkan ya, jadi jangan ada lagi yang kebablasan nanti. Baik, kita urutkan pembuat nolnya mulai terkecil, minus 4, kemudian minus 1, jangan 2 kali buat minus 1, itu apa? Setelah itu 2. Sekarang areanya jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Kita isi keempat-empatnya sekarang, tidak boleh istilah ganti-ganti tanda, supaya kamu tahu nanti di bagian mana sebenarnya ada yang tidak ganti tanda tersebut. Coba kita uji di bawah minus 4. Di bawah minus 4 banyak angka ya. Kita uji satu aja, minus 5. Minus 5 tambah 4 minus 1 minus. Minus 5 kurang 2 minus 7 minus per. Minus 5 tambah 1 minus 4. Ini juga pasti minus 4, sama bilangannya. Minus dibagi minus kali minus positif per positif, hasilnya positif, di sini positif. Nah kemudian kita uji di antara minus 4 dan minus 1, satu bilangan sebutkan ada angka minus 3. Oke, minus 3 tambah 4 adalah positif 1. Minus 3 minus 2 minus 5 berarti negatif 5 per minus 3 tambah 1
minus 2, di sini juga minus. Sebenarnya enaknya begini, ketika di pembilang berpangkat 2 seperti ini, X tambah 1 pangkat 2, pasti hasil di penyebut, maksud saya tadi, pasti hasil di penyebut selalu bernilai positif. Jadi di penyebut sebenarnya tidak perlu keuji tanda lagi, pasti positif, karena setiap bilangan baik positif maupun negatif ketika di pangkat 2 kan pasti bernilai positif. Berarti penyebutnya pasti sudah positif. Di pembilang sekarang yang kita pikirkan, positif kali negatif, negatif. Negatif dibagi positif, negatif. Sekarang kita lihat area di antara min 1 dan 2. Sebutkan satu bilangan di antara min 1 dan 2 dan angka 0. Oke, 0 tambah 4. Di sini saya buat ya, 0 tambah 4 positif, 0 kurang 2 negatif. Di penyebut tadi karena pangkat 2 pasti sudah positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif dibagi positif, apa? Negatif. Perhatikan, tidak ganti tanda ya. Kalau contoh soal sebelumnya kan positif, negatif, mestinya sini positif ya. Oke, sekarang di atas 2. Di atas 2 ada angka 3. 3 kita uji ya. 2 tambah 4 apa? Positif 6 ya. Maksud saya 3 tadi, angka 3 maksud saya. 3 tambah 4 7 positif. 3 kurang 2 1 positif. Di penyebut pasti positif karena berpangkat 2. Positif dibagi positif, positif ini positif. Inilah areanya, tandanya. Yang diminta adalah tanda lebih kecil dari 0, berarti yang bernilai negatif. Yang mana itu ini? Perhatikan, ini ke sini dan ini ke sini. Itu tidak boleh kamu satukan menyebutnya. Perhatikan cara menulisnya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana? Perhatikan, ini dulu kita bicarakan. X-nya di antara minus 4 sampai minus 1, nah begitu. Atau apalagi X-nya di antara minus 1 sampai 2. X elemen bilangan real ya, X elemen bilangan real. Perhatikan ya, angka minus 1 tidak ikut, makanya harus dipisah. Maka ini lagian ini adalah tandanya tidak ikut. Karena apa? Di penyebut tidak boleh membagi 0. Tanda ketidaksamaan juga tidak menggunakan sama dengan. Jadi harus seperti ini menulisnya. Jangan ada menulis ini menjadi X-nya di antara minus 4 sampai 2. Tidak, karena dia di minus 1 istilahnya dia tidak continue. Oke? Masih mau satu contoh soal lagi, contoh keempat. Nah, contoh keempat, bentuk polinomialnya, pembilangnya berpangkat 3, X-nya penyebutnya berpangkat 2. Maka kita harus faktorkan tetap yang pembilang dan penyebutnya supaya dapat apa? Pembuat 0. Mari kita faktorkan. Sementara keluarkan dulu X. Di sini ada X, faktornya X. Keluarkan X seperti ini. Ini tinggal X pangkat 2 kurang 2X tambah 1. Ngerti ya anak 10 IPA? Oke, per pembilangnya langsung kita faktorkan saja. X kurang 2, X kurang 4. Lebih kecil sama dengan 0. Kemudian lagi kita lanjut. X kali, faktorkan lagi X kuadrat kurang 2X tambah 1. Faktornya adalah X kurang 1 kali X kurang 1 per X kurang 2 kali X kurang 4. Kita cepat sekarang menyelesaikannya. Saya ingatkan yang pertama ada tanda pembuat nolnya yang kembar. Berarti nanti tidak ganti-ganti tanda. Jadi nanti cari soal yang ini yang tanda yang tidak ada kembar, nah itu enak sekali, tinggal satu kita uji. Yang ini agak sedikit punya waktu mengujinya. Pembuat nolnya sebutkan semua, langsung kita daftarkan mulai dari pembilang sampai penyebutnya. Mari kita daftarkan 2 ya.
X0 1, lagi X1, ada kembar sekali aja tulis, lagi X2, satu lagi X4. Mari kita buat dalam garis bilangan. Berarti urutkan mulai terkecil 0, 1, 2, 4 ya. 0, 1, 2, 4. Ada berapa area? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, nanti kita uji. Kemudian kita lihat dulu yang mana dibulati, karena tanda ketidaksamaan di sini dipakai sama dengan. Yang penting yang pembuat 0 di penyebut jangan bulati, yaitu angka 2 dan 4. Angka 2 dan 4 jangan bulati, yang ini bulati penuh. Oke. Jadi di awal-awal sudah harus kamu tentukan supaya nanti tidak keliru memutuskan himpunan penyelesaian. Mari kita uji. Di bawah 0 ada angka -1. Coba uji ke sini. X-nya ganti -1, minus. Coba di sini sela-selanya. -1, -1, -2, -1, -1, -2 per -1, -2, -2, -3, -1, -4, -5. Minus kali minus kali minus, minus. Minus kali minus, positif. Negatif dibagi positif, negatif. Oke, semua nilainya akan bernilai negatif di bawah 0 ketika kita substitusi ke soal. Sekarang kita substitusi di antara 0 dan 1, anggap dia setengah. Oke, nggak usah takut kalau angka setengah. Toh yang kita butuhkan kan positif negatif itu saja. Setengah kan positif, substitusi ke sini positif. Oke, saya tulis di sini sila-silanya ya. Setengah kurang 1 kan negatif. Setengah kurang 1 negatif. Bagian ini sebenarnya selalu pasti bernilai positif. Nah, jadi langkah berikut yang menguji, kita hanya uji ini dan ini saja. Karena ini pasti positif. Langsung kita buat aja positif ini ya. Pasti positif. Karena berpangkat 2 tadi. Setengah kurang 2 negatif. Setengah kurang 4 negatif. Positif kali positif, positif. Negatif kali negatif, positif. Positif dibagi positif, positif. Lagi di antara 1 dan 2 ada 1/2. 1/2 adalah positif. 3/2 kan harus kita ganti dulu. 3/2 berarti positif. Ini pasti positif karena kembar. Per 3/2, 1/2 kurang 2 negatif. 1/2 kurang 4 pasti benar negatif ya. Positif kali positif, positif, negatif kali negatif, positif. Berarti di sini positif. Kita uji apakah di sini negatif. Kita lihat ya. Di antara 2 dan 4 ada angka 3. 3 itu positif. Di sini saya buat apanya? Hasil-hasilnya. 3 itu positif. 3 kurang 1 adalah positif. Ini pasti positif tadi ya. Oke, per 3 kurang 2 positif. 3 kurang 4 negatif. Berarti positif per negatif, hasilnya negatif. Oke, di sini negatif. Kita lihat apakah di sini positif. Sepertinya positif. Di atas 4 kan ada angka 5. 5 positif. Nah, begitu. 5 ini sudah pasti positif tadi. Per 5 kurang 2 positif. 5 kurang 4 positif. Hasilnya positif. Baik, ini areanya. Kemudian yang dia minta adalah yang bernilai negatif. Berarti yang mana bernilai negatif? Perhatikan nih. Ini dan ini. Oke, kita buat himpunan penyelesaiannya. Perhatikan cara menulisnya ya. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana ini di bawah 0 tetapi 0 ikut. X-nya lebih kecil sama dengan 0 atau di antara 2 dan 4. X lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 4, di mana X elemen bilangan real. Baik, demikian pembelajaran bagian ini. Kurang ngerti tanya Pak Barto, saya akan layani. Selamat belajar, Tuhan memberkati.